jangan asal ikut-ikut teman. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kamu menghabiskan waktu kamu hanya dengan mengikuti orang saja. Dan begitu saya masuk ke kelasnya dan keluar, saya langsung cari advisor saya bilang, saya ngerti apa yang gurunya ajar. Ketika saya bersama keluarga itu, saya upayakan sebisa mungkin itu HP saya jauhkan dari diri saya. Apapun ceritanya, fokus ke survivability dulu, kehidupan dulu. Passion itu bisa kita lakukan setelah kita ada modal ini. Halo semuanya, selamat datang di Making You Better You Show. Saya Sarah Aura Anthony sebagai host dari acara hari ini. Making You Better You Show adalah acara yang dimana kami mengundang para narasumber yang ahli dari bidang-bidangnya tersendiri dan memiliki pesan-pesan positif kepada semua orang. Untuk narasumber hari ini, kami mengundang salah satu CEO dari PT Super Andara Steel, yaitu Pak Jonathan. Jadi, topik hari ini adalah topik After Life School. Karena menurut saya, perjalanan Bapak sebagai remaja adalah perjalanan yang sangat menarik untuk dibagikan kepada semua orang. Maka dari itu, kita mulai saja podcast hari ini. Mari kita sambut tamu undangan kita, Pak Jonathan. Halo semuanya. Ya. Jadi sebelum mulai mungkin Pak Jonathan bisa memperkenalkan diri lebih dalam gitu Pak. Baik, nama saya Jonathan Junus, saya adalah salah satu direktur di PT Super Andara Steel. Saya sudah bekerja di perusahaan ini sekitar 10 tahun. Nah, saya pun tamatan dari Metodis 2 di Medan, kemudian saya melanjutkan studi saya itu di Amerika, di UNCC, Charlotte. Kemudian setelah itu saya kembali dan melanjutkan usaha keluarga ini. Oke, baik Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama nih ya Pak. Jadi untuk bidang apa sih yang paling Bapak tekuni pada saat masa remaja? Ketika saya di masa remaja, bidang yang saya tekuni itu fisika. Karena saya itu suka mecha dan juga suka science fiction, sehingga menurut saya fisika itu benar-benar ada melatih kita punya logika. Dan juga saya pun tertarik dengan bagaimana sesuatu itu bekerja, sehingga itu yang menarik saya untuk belajar fisika lebih banyak. Namun tidak hanya sampai di sana, saya juga menyukai aktivitas ekstrakurikuler setelah sekolah itu, seperti kegiatan OSIS, paduan suara, voli, dan lain sebagainya. Oh baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi kita sebagai remaja kan terkadang bimbang nih. Jadi bagusan kita sebagai remaja itu fokus terhadap satu bidang yang kita sukai ataupun ke bidang-bidang lainnya ataupun meluas gitu Pak. Kalau saya sih, menurut saya kalau sebagai remaja itu dulu, saya lebih suka itu tidak hanya fokus ke satu hal, tetapi kita pelajari beberapa hal sekaligus juga. Kenapa? Karena dengan kita explore ke hal-hal yang baru, itu kita bisa saja terbuka passion baru ataupun dari curiosity menjadi passion gitu. Jadi dari sana mungkin bisa menimbulkan sebuah karir baru ataupun opportunity baru. Baik Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu kita kan bimbang nih terhadap hal yang paling kita sukai gitu. Passion apa sih kita? Jadi cara untuk kita menemukan passion kita itu bagaimana Pak? Ada beberapa cara. Satu itu apakah kita menggunakan jasa feng shui dengan melihat pace, ataupun dengan psikolog supaya kita itu bisa melihat by destiny itu kita tuh cocok masuk ke bidang apa. Atau kita sendiri yang mengikuti kata hati. Apa sih yang membuat saya senang dengan melakukan apa? Lalu satu lagi mungkin bisa kita coba telusuri ke lebih dalam lagi ke sisi yang belum kita ketahui, apa sih yang membuat kita tidak nyaman itu, apakah memang setelah saya eksplor ke dalam sana bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat saya atau membuat saya menemukan sebuah passion baru. Baik Pak. Jadi hal-hal penting apa saja sih yang harus diperhatikan agar kita itu supaya bisa berkembang gitu Pak? Berkembang sebagai remaja, Ya. paling gampang membaca.
Itu yang guru saya masukkan ke dalam otak saya ketika saya di Amrik itu. Kenapa? Karena membaca itu kan banyak buku ya. Jadi dari buku sejarah, terus ada filosofi dan yang lainnya itu kita bisa belajar apa dari sejarah yang lain itu. Itu bisa kita pelajari tentang leadership. Dan leadership itu tidak akan pernah bisa kadaluarsa. Prinsipnya sama semua. Nah, kemudian buku-buku self improvement juga boleh dibaca. Kenapa? Karena itu sering sekali kita bisa mendapatkan sebuah ide-ide baru. Kemudian bagaimana cara orang bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Kita bisa melihat betapa syukurnya kita bisa mendapatkan hal yang kita ada daripada penulisnya yang mengalami hal yang tidak disukai, bagaimana. Nah, di sanalah kita bisa belajar dari kisah-kisah orang dan kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang bisa kita pakai nantinya selama kita bekerja. Ataupun dari sana mungkin kita bisa mengikuti jejak mereka untuk mencari inspirasi untuk apa sih kita hidup itu. Gitu ya. Iya, baik-baik, Pak. Jadi menurut Bapak itu membaca ya salah satu caranya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak bisa share pengalaman Bapak dalam karir Bapak gitu, Pak. Apa nih? Karir. Yang mungkin bisa dicontohi untuk para remaja gitu, Pak. Menurut saya sih kita ketika bekerja di karir, kita jangan takut untuk berbuat salah. Banyak kali kita yang barusan lulus dari SMA itu kita masih takut-takut. Soalnya kita selama di SMA itu kita belajar yang jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Tidak ada yang abu-abu. Nah, ketika kita sudah keluar dari SMA itu, di sanalah kita belajarnya sebenarnya di dunia ini semua itu adalah abu-abu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dan cobalah kita berani mengutarakan opini kita. Jadi dari sana itu, soalnya kita ketika bekerja itu ya, sebenarnya adalah trial and error. Apakah cara ini terbaik? Oh, tidak. Bagaimana cara yang ini? Nah, dari sanalah kita akan tadi sudah membaca dan inilah kita mempraktekkan, mengimplementasikannya. Jangan hanya membaca tanpa mengimplementasikan, tidak guna. Jadi setelah kita belajar, kita coba implementasikan. Bisa nggak? Eksperimen saja. Kemudian dari hasil eksperimen ini, pasti akan ada kegagalan dan kesuksesan. Kegagalan itu bukanlah end of the world. Itu adalah beginning. Nah, coba dari sana kita pelajari, introspeksi diri lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Kalau kita berhasil bagaimana? Celebrate little victory. Dari sanalah bosan tumbuh secara perlahan itu kepercayaan diri kita. Dari sanalah nanti pelan-pelan kita bisa merasa nyaman dengan cara kita bekerja bersama dengan orang-orang lain, tidak punya trust. Nah, bosan nanti bisa kita berjalan lebih bagus lagi. Baik, Pak. Jadi semasa Bapak remaja ada nggak sih hal yang paling berkesan gitu, Pak? Kenangan yang paling terkenang gitu. Yang terkenang? Apakah bolos dengan teman-teman itu sama? Oke, kalau saya sih selama masa SMA itu paling terkenang itu adalah masa-masa di mana kita itu setiap hari bertemu teman yang sama. Terutama saya ada 2 teman baik dan sampai hari ini kita masih berteman. Nah, satu hebat saya berteman dengan dia sejak TK, ya, satu lagi November sejak SD. Nah, dan sampai hari ini kita masih ada diskusi ngobrol gila-gila gitu kan. Baik, Pak. Jadi apakah sejak remaja kita itu sudah harus mencari karir gitu, Pak? Enggak. Ketika remaja, menurut saya lebih fokus ke apa yang kamu suka itu. Jelajahi jati dirimu terlebih dahulu. Jangan asal ikut-ikut teman. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kamu menghabiskan waktu kamu hanya dengan mengikuti orang saja. Banyak di zaman saya itu, orang-orang itu banyak mengikuti teman untuk mengambil jurusan perkuliahan. Jangan. Kamu sendiri tuh maunya apa dulu? Sendiri explore. Kita tuh lahir sendiri. Nah, jadi ketika kita sekolah itu kita berteman dengan banyak orang, tapi ketika kita masuk kuliah itu kita tetap akan berpisah. Namun bukannya maksudnya pisah tidak ketemu lagi. Kita pasti akan ketemu lagi, namun jangan ikut-ikutan. Cari
diri kamu sendiri. Jadi setelah bicara tentang masa remaja Pak Jonathan, bisa tidak kita mulai pada pembahasan Bapak sudah mulai bisnis gitu Pak? Pada saat Bapak sudah ada pekerjaan gitu. Sure, why not? Sure, oke. Let's do. Oke, baik. Jadi untuk pengalaman Pak Jonathan pas pertama kali berbisnis itu gimana ya Pak? Awalnya ketika saya masuk ke karir saya di sini itu tanggung jawab saya lebih banyak di internal. Jadi saya tidak ada banyak berhubungan dengan orang-orang luar. Saya lebih banyak di dalam, dan di sanalah saya belajar mengenai kultur perusahaan ini bagaimana, dan dari mana yang saya harus bantu untuk beresin. Itu dulu, kita pelajari dulu kulturnya, cara kerjanya dulu. Kemudian barusan kita mulai pecahkan norma-norma yang ada. Karena kebetulan di Amrik saya belajar komunikasi, sehingga itulah yang saya pakai di dalam karir saya di sini. Bapak bilang dulu Bapak di Amerika itu ambil bagian komunikasi. Iya. Kenapa Bapak lebih tertarik di bidang komunikasi nih daripada bidang bisnis gitu Pak? Oke, ini bakal panjang nih. Oke, jadi awal-awalnya itu saya ke Amrik, saya pikirnya oke, saya akan belajar bisnis gitu kan. Jadi saya mengambil jurusan bisnis, coba. Jadi masuk ke kelas, nampak kurvanya 3 garis turun bersatu, dan lagi saya lihat, aku nggak ngerti. Mungkin di engineer, mungkin karena ada hubungan dengan engineer, saya ke engineer. Di engineer lebih parah lagi, tidak hanya 3, ada 4 kurva itu masuk kumpul pisah lagi, dan lebih parah. Saya pun sampai bingung mau bagaimana. Jadi saya ke international student advisor saya tanya, saya mau bagaimana? Bisnis yang bisa melanjutkan usaha keluarga saya sudah bobol. Kemudian engineering pun bobol. Apa yang saya lakukan? Jadi guru saya tanya, jadi apa yang kamu suka? Saya bilang sama dia, saya suka ngomong. Jadi guru saya, ya kalau suka ngomong, ya coba komunikasi. Sudah, tes. Dan begitu saya masuk ke kelasnya dan keluar, saya langsung cari advisor saya bilang, saya ngerti apa yang gurunya ajar. Nah, dari sanalah saya memperdalam studi saya dalam komunikasi. Namun yang saya benar-benar fokus itu adalah komunikasi organisasi, di mana kita mempelajari beberapa teori-teori dan juga kasus-kasus dari perusahaan-perusahaan yang ada dulu itu, apa sih yang membuat mereka kuat, kultur mereka bagaimana. Jadi itu yang saya implementasikan ke dalam perusahaan saya. Baik Pak. Itu adalah hal yang sangat menarik ya bagi saya ya Pak ya. Terus selanjutnya mungkin Bapak bisa, dalam bisnis itu kan pasti ada namanya kegagalan. Jadi Bapak bisa nggak share tentang mungkin cara Bapak menangani dalam kegagalan tersebut gitu Pak? Ya, tadi sih sudah bilang, awalnya kan saya masuk ke bisnis ini untuk membantu secara internal. Jadi kalau kegagalan perusahaan sih tidak ada sama sekali. Tetapi kegagalan proyek saya ada banyak. Nah, namun gagal itu bagus. Kenapa? Karena saya mempelajari kenapa ini bisa gagal. Karena yang saya pakai itu adalah yang berdasarkan ajaran kultur dari Barat, dan saya pakai di Timur. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjadi tantangan. Orang nggak mengerti. Misalnya kalau di Barat itu I don't like you, selesai gitu loh kan. Tapi yang di Timur itu jaga. Ini wajah jaga nih, jangan sambil tampar-tampar aja gitu kan. Nah, di sana kita belajar. Oleh karena itu ada kasus itu adalah di mana hubungan antara yang tua dan yang muda. Nah, ini yang sering menjadi tantangan. Terutama kita tuh baru masuk, kita mengetahui ini ada masalah, tetapi karena yang terdahulu merasa ini sudah normal. Nah, inilah yang sering bentrok sama saya. Jadi kalau bagi saya itu adalah kita harus terus berubah. Tapi yang ada itu merasa inilah yang sudah nyamannya. Itu sebuah tantangan yang lumayan menarik bagi saya. Namun untuk yang saya nggak tahu ya, soalnya banyak yang bilang dengan generasi Z ini banyak sekali tengkorak segala macam. Bagi saya sama mereka kerja gampang, enak. Jadinya saya pun nggak ngerti namanya susahnya apa sih gitu loh. Oke Pak, jadi untuk mungkin
kenangan Bapak gitu Pak pas masa berbisnis gitu Pak? Ada nggak Pak? Kenangan. Maksudnya untuk bekerja di karir ini kan? Mm-mm. Saya sih awalnya tuh ketika bekerja saya melihat orang-orang tuh untuk bekerja itu macam zombie ya, nggak ada apa tuh namanya semangat, nggak ada semangat. Sepertinya mereka hanya seperti sistematis masuk kerja, pulang, masuk kerja, pulang. Nah, dari sana saya mengadopsi kultur barat sedikit, di mana kita bisa have fun sedikit. Jadi kita mulai membuat event-event seperti Green Day, kemudian kita ada kembali mencelebrate 17 Agustus bersama anggota kita semua satu perusahaan. Nah, kemudian ada acara akhir tahun juga, sehingga kita itu bisa merasa lebih dekat, lebih memiliki. Itulah, jadi senyumnya itulah yang membuat saya senang. Apalagi setelah bertahun-tahun menanam bibit, nah sekarang bibitnya sudah mulai tumbuh, di mana anggota-anggota kita pun sudah mulai berani mengeluarkan opini mereka, merasa nyaman, berani ngomong seapa adanya. Nah inilah yang menurut saya terkenang. Berarti yang paling terkenang itu ketika ada rasanya nyaman gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak cara menangani sosial dan juga kehidupan sosial juga dengan kehidupan pekerjaan itu gimana ya Pak? Sosial dengan bekerja, maksudnya work life balance. Life balance. Work life balance. Jujur seperti yang tadi saya bilang, saya cuma ada 2 teman baik sehingga saya enggak sering kemana-mana. Jadi setelah bekerja saya kemudian pulang ke rumah bersama keluarga. Jadinya ketika saya bersama keluarga itu saya upayakan sebisa mungkin itu HP saya jauhkan dari diri saya. Ketika saya spend time dengan anak-anak saya, ya saya spend time dengan anak saya dan juga istri. Baik Pak. Jadi kita kembali lagi ya Pak ke masa remaja gitu. Jadi kan banyak orang tua yang ingin anaknya berpergian ke luar negeri untuk mencapai pendidikan lebih lanjut. Jadi menurut Bapak apa sih yang harus dipersiapkan gitu Pak? Jati diri kah atau apa bagaimana gitu Pak? Yang perlu apa ya? Soalnya dulu tuh ditanya mau pergi ya pergi aja gitu loh kan. Tapi sesampai di sana yang saya pelajari itu adalah kebiasaan membaca dulu. Soalnya ketika saya sampai di sana itu saya nggak bisa langsung masuk ke meja saya karena prerequisite bahasa Inggris saya itu masih banyak. Saya mendengar ngomong gampang bahasa Inggris saya, tapi ketika membaca saya pelan. Karena kebetulan saya itu ketika di Medan itu kebanyakan baca komik daripada baca novel. Sehingga itulah membuat saya baca itu susah mengerti, lama. Jadi misalnya orang baca 1-2 kali saja sudah mengerti, saya harus baca 3 atau 4 kali. Bisa saya mengerti yang dia tulis itu maksudnya apa. Nah, jadi kemampuan untuk membaca itu harus dilatih. Kemudian sesampai di sana yang harus ada itu adalah sikap apa namanya ya, mandiri. Di sana kita bebas. Kita tak ada orang tua yang mengontrol kita, mau jam berapa tidur, tak ada masalah gitu kan. Tapi kita harus bisa mandiri dan bertanggung jawab. Satu, pengalaman saya pernah di sana kecanduan video game. Nilai saya hancur, kecanduan sama World of Warcraft. Tapi di sanalah benar-benar saya belajar, ini bahaya. Kenapa? Nilai saya drop. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu adalah saya men-set schedule bermain saya, schedule belajar saya, dan kapan saya harus keluar dari rumah. Dan ketika saya keluar dari rumah ngapain gitu kan? Nah, saya keluar dari rumah itu untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu misalnya membantu homeless shelter, ada membantu bersih-bersihkan di acara breast cancer juga ada. Nah, di sana saya ikuti kegiatan-kegiatan di weekendnya, sehingga saya bisa sambilan belajar melihat kultur cara mereka bekerja itu bagaimana mereka men-set satu event itu bagaimana, resource-nya bagaimana. Nah, itu saya belajar banyak dari sana. Kemudian sifat mandiri dalam mengelola uang. Ini sangat penting. Nah, kenapa? Karena banyak sekali orang itu bisa saja bisa saja teledor karena tidak ada orang tua. Kita bisa memanfaatkan uang kita secara salah dan habis. Ini akan sangat memberatkan orang tua kita. Sehingga kita sendiri harus mandiri mengatur
budgeting kita, apa yang harus kita keluarkan, apa yang tidak. Kalau dari saya sendiri adalah untuk bermain, berpakaian, tidak ada masalah, itu saya akan memotong jika perlu. Tetapi yang tidak boleh saya potong adalah makan. Karena makan itu adalah untuk tubuh saya, kesehatan saya. Itu tidak boleh saya sembarang potong. Nah, itu tetap harus ada. Terutama di musim dingin. Karena dingin sama dengan makan banyak. Kalau nggak kedinginan. Yes. Jadi Pak, kan sekarang tuh banyak orang tua yang maunya anaknya itu di bidang ini dibanding bidang ini. Wow. Sedangkan ada anaknya keterbalikannya, dia Ya. maunya di bidang ini Mhm. daripada ngikutin orang tuanya. Jadi menurut Bapak bagusannya ikut ke orang tua atau ikut ke pendapat sendiri gitu. Jujur, orang tua saya, terutama ayah saya itu tidak pernah memaksa saya untuk mengikuti dia ke dalam bisnis ini. Tetapi dia lebih sering bilang, kamu perhatikan, pelajari dulu, perhatikan tersendiri, diri kamu sendiri bagaimana. Jadi dari sanalah saya menggali, apakah saya bisa melakukan ini. Soalnya jujur, saya melanjutkan usaha keluarga saya. Namun dulu cita-cita saya itu adalah membuat pabrik mainan, karena saya suka robot, mainan robot gitu kan. Namun sejalan dengan waktu saya berpikir, apakah ini bisa menghidupkan saya enggak? Kalau saya tidak langsung, kalau saya langsung buka usaha sendiri gitu. Setelah saya lihat-lihat, kelihatannya popularitas mainan itu di zaman sekarang itu menurun. Kebanyakan sekarang anak-anak itu lebih suka gadget. Nah, sehingga itu membuat saya pun agak menahan diri saya. Saya lebih memilih untuk melanjutkan usaha keluarga saya sendiri. Nah, namun lebih baik sih jangan dipaksa. Jangan memaksa anak untuk ikut. Biarkan mereka yang memilih. Lebih baik biarkan mereka memilih daripada nanti ketika mereka nggak senang, mereka akan bilang, kan papa mama suruh. Oh gitu kan. Nah, jadi biarkan mereka yang memilih, namun kasih beberapa guide. Biarkan mereka yang berpikir, kasih mereka waktu untuk berpikir. Contoh, dulu saya ketika di Amri itu pun sempat berpikir untuk stay di sana. Tetapi apa yang membuat saya kembali? Karena saya melihat opportunity di Indonesia itu kelihatannya pada waktu itu sebagai negara yang masih berkembang, jadi masih banyak yang bisa saya explore, bisa saya ambil dari barat itu, saya pelajari, saya tuangkan di sini, kelihatannya masih ada opportunity saya. Jadi itu yang membuat saya pikir coba saya kembali ke Medan. Dan juga ya makanan juga lah. Makanan sini lebih enak. Jadi kalau saya sih lebih baik biarkan mereka explore sendiri, kasih guide. Kalau misalnya mereka mau, boleh join. Tapi nasihat dari saya, kalau memang usaha itu adalah usaha keluarga ayah atau ibu sendiri, lebih baik sih kita masuk ke sana dulu untuk belajar. Tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya sendiri. Jadi di sanalah kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih cepat. Tapi saya harap pun orang tuanya itu tidak memanjakan anaknya. Dan juga biarkanlah mereka kasih mereka sedikit ruang untuk eksperimen. Ayah saya itu ketika saya balik membantu di perusahaan secara internal pun, dia nggak pernah asik mengarahin saya. Dia hanya tanya saya, apa yang kamu lakukan? Saya jelaskan dan dia memberi saya space untuk saya explore. Nah, tetapi ketika saya mau explore, nah dia akan memberikan sedikit nasihat, perhatikan ini, dan ini. Walaupun kadang-kadang kita pikirnya itu nasihatnya agak aneh, tapi it happen. Jadi ketika terjadi kita ada kartu as untuk melarikan diri. Jadi kan aku kan anak tunggal nih. Jadi usahanya gak tahu siapa nih yang akan ambil gitu kan kalau selain saya. Tapi saya tidak ada kepikiran sedikit pun untuk, mungkin ada rasanya ingin, tapi tidak terlalu gitu untuk melanjuti usahanya. Itu bagusan ikut usaha atau gimana gitu? Oke. Kalau menurut saya, kamu sudah pernah terjun ke sana belum? Terjun gimana? Ikut dalam bisnis ini, sudah pernah? Gak terlalu sih. Coba kamu masuk dulu, kamu pelajari dulu. Kenapa?
Karena dari sana kamu pelajari, bisa saja nanti akan ada kamu temukan passion baru kamu. Contoh, saya passionnya ngomong. Tetapi ketika saya sudah terjun, saya melihat senyum karyawan saya itu yang mendorong saya untuk mencoba membuat mereka lebih happy. Saya mau membuat sebuah tempat kerja itu yang bisa orang-orang itu enjoy ketika mereka datang bekerja. Jadi bagaimana agar mereka bisa bekerja? Mereka itu harus diberikan sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Untuk explore, berani melakukan perubahan-perubahan. Nah, di sanalah kamu bisa menggunakan expertise kamu dalam mengembangkan usaha-usaha keluarga dan kamu mungkin akan enjoy. Kenapa? Karena orang tua kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Contoh, nanti kamu pelajari. Kamu kalau nggak salah kan suka di A. Bisa nggak kamu menggunakan A kamu untuk membantu perusahaan ini? Try. Jadi ini pun nanti bisa kamu temukan di buku Happy by Purpose. Nah, passion itu dengan kamu sudah terjun, kamu lakukan, nanti akan ketemu passion kamu. Ini mungkin karena sudah memasuki usia yang menuju 40, jadi ketika kita ketemu remaja yang mau belajar, itu menurut saya adalah suatu waktu di mana kita seharusnya boleh men-share. Masih banyak yang saya mau lakukan, mungkin bisa saya akan coba kerjasama dengan CFL1. Semoga ke depan itu gimana ya, anak-anak yang sedang sekolah ini bisa mendapatkan sesuatu yang di luar negeri itu ada. Pengalaman-pengalaman itu perlu. Sebuah tambahan juga untuk para remaja. Di Korea sekarang, mereka menginterview orang tidak hanya berdasar melihat nilai, tetapi sekarang sudah mulai memasuki ke penilaian pengetahuan umum. Apa itu pengetahuan umum? Itu adalah pengetahuan yang ada di sekitar kita. Contoh, saya pernah ke Banjarmasin bertemu dengan orang, dan orang itu bertanya, bagaimana itu peristiwa di Center Point yang ditutup? Aku bingung. Orang di Banjarmasin bisa tahu di sini, dan mereka mau tahu. Oke. Jadi mereka itu sebenarnya bukan hanya mau tahu, mereka menilai kita. Kamu sebagai orang Medan, tahu nggak kejadian Medan? Itu loh. Nah, di dunia, misalnya yang berulang ini adalah Olimpiade Paris. Nah, menurut kamu Olimpiade Paris gimana? Kalau misalnya kita tidak mengikuti berita, kita pasti nggak akan bisa jawab apapun. Kita pikir, ya bagus. Padahal kan banyak insiden-insiden yang terjadi di sana gitu kan. Nah, itulah yang mereka mau tahu. Terutama misalnya kalau kita mau melamar kerja sebagai sales, orang sales kalau tidak membaca koran, tidak tahu kejadian apa-apa, ketemu orang nggak akan bisa ngomong. Itu merupakan sebuah tantangan bagi yang muda-muda. Makanya kenapa sering membaca. Walaupun membaca dari koran boleh, kalaupun nggak dari website pun boleh. Yang penting membaca atau mendengar. Kalau sekarang aku mau tanya bagian pada saat COVID-19 nih Pak, kan banyak bisnis yang terombang-ambing gitu, ada bisnis yang bahkan mencapai kegagalan. Jadi Bapak menangani pada masa COVID-19 itu gimana kondisi dan cara menanganinya? Cara menanganinya sih jujur itu sama yang atas, tapi syukurnya sih di perusahaan kita itu selama COVID-19 itu tetap boleh bekerja ya. Challenge-nya itu adalah ketika kita disuruh melimit orang yang masuk kerja. Di sana benar-benar kita itu dihajar oleh realita bahwasanya digitalisasi itu diperlukan. Jadi kita yang belum, bagaimana untungnya kita mempunyai office yang besar sehingga kita bisa membagi orang kita itu ke beberapa area dan bisa men-set schedule sehingga ada yang masuk ganjil, ada yang masuk genap. Jadi di sana lumayan menarik sebenarnya. Tapi ketika masa COVID itu kita sama sekali tidak ada pengurangan orang sama sekali, tidak ada PHK.
namun kita malahan melihat ini adalah sebuah opportunity di mana kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang sudah terfilter sama orang, namun karena senario buruk ini mereka harus dilepas dan kita menampung orang itu. Kita banyak mendapatkan bibit-bibit unggul juga ketika masa COVID. Jadi menurut Bapak tips dari untuk menjadi seorang leader yang bagus itu atau leadership itu bagaimana? Nah, untuk leadership itu tergantung karakter orang masing-masing. Nah, ada yang menggunakan iron fist, ada punya yang lebih merangkul. Nah, kalau saya sih lebih ke mix ya. Kadang bagi saya itu ada waktu di mana saya harus langsung bilang ini harus dijalankan. Tapi kadang-kadang ada juga saya bilang, ayo kita sama-sama pikir. Jadi pelajari kamu itu adalah tipe leader bagaimana. Itu makanya saya bilang harus mempelajari banyak tentang leadership. Jadi kalau mau leadership, cari SML1. Karena masing-masing tidak ada satu cara leadership itu yang mutlak. Nah, banyak leadership style yang bisa dipakai di SAS ataupun di tempat kerja lainnya. Nah, suatu waktu nanti ketika misalnya kita PT SAS kita ini sudah lebih besar, bisa saja leadership yang diperlukan itu yang beda, bisa saja. Jadi tergantung mau pegang yang mana. Tapi kalau sekarang sih saya lebih suka merangkul bersama-sama. Syahrir sendiri sudah eksplor sampai sedalam apa? Maksudnya? Nanti setelah kamu tamat, kamu mau melanjutkan studi lagi atau gimana? Melanjutkan studi? Di? Not sure, but I think Singapore. Singapore. Oke, mau ambil? Belum tahu juga ya. Oke. Dimanapun kita kuliah itu tidak masalah. Yang penting itu adalah apa? Di masa kuliah itu bagi saya adalah masa di mana kita itu dibuka cara kita belajar. Selama ini kita di sekolah kan diajarin ini pertanyaannya, ini jawabannya. Guru tak pernah salah, kalau salah lihat kembali ke pasal pertama. Ya kan? Di kuliah itu guru saya yang itu mengajari saya gini. Saya di sini adalah instructor, saya bukan teacher. Jadi apa yang saya share boleh kamu tanya dan saya akan menanyakan kembali kenapanya. Di sana kita mempunyai perdebatan, pertanyaan-pertanyaan, percakapan. Nah itulah yang menumbuh. Jadi kita itu di sana adalah diubah cara belajar kita. Cara belajar itu bisa saja dari cara kita mendapatkan informasi, memfilter informasi, mengorganisasinya, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Mengaplikasikan pengetahuan inilah yang paling susah. Membaca buku itu gampang, tapi bisa nggak kita pakaikan di kehidupan sehari-hari kita? Itu yang susah, yang minta ampun. Dan itulah yang ditanyakan oleh guru saya. Kenapa? Jadi kita di komunikasi tidak hanya hafal mati teori, tapi dia bertanya contohnya. Itu yang susah. Jadi itulah yang saya rasa kalau sekolah dimanapun tidak ada masalah. Benefit kamu sekolah di dalam negeri sama di luar negeri bagaimana? Kalau kamu di Medan, nah, itu nanti lebih banyak karena kamu tinggal di satu rumah dengan orang tua. Semua kamu pasti akan tetap di comfort zone kamu. Tapi kalau kamu bisa di luar, nah di sana kan tidak ada orang tua lagi, uangnya dikirim pas-pasan atau bagaimana. Nah itulah di mana saat kamu harus mengelola. Para remaja harus belajar mengelola uang. Kenapa? Karena nantinya itu setelah bekerja, kamu juga sudah harus mulai mengelola uang kamu. Jangan mendapatkan gaji itu langsung sampai akhir bulan habis. Itu tidak boleh. Nah, jadi bagaimana kita mengelola, banyak bank yang mempunyai benefit misalnya untuk misalnya tabungan berjangkanya. Jadi orang-orang itu bisa terbiasa menggunakan program ini
nantinya bisa dia KPR, KKB, semua. Itu kehidupan dia. Jadi uang perlu. Jadi mungkin untuk pesan terakhir untuk para remaja gitu apa ya Pak? Sekarang ini banyak sekali topik mengenai kerja toxic lah, kemudian harus mengikuti passion lah gitu kan. Maksud saya adalah begini, kita bekerja untuk apa? Duit. That's the fact. Yeah. Duit untuk apa? Kehidupan. Jadi apapun ceritanya, fokus ke survivability dulu, kehidupan dulu. Passion itu bisa kita lakukan setelah kita ada modal ini. Nah, apakah satu kita udah survivability, passion itu bisa saja kita bikinnya menjadi passive work. Nah, sehingga kenapa? Ketika dia menjadi passive work, kita itu bukan bekerja karena tekanan, tapi kita enjoy. Contoh, misalnya saya adalah seseorang yang suka membuat konten. Nah, di pagi hari saya bekerja di kantor, di malam hari bisa saja sekarang kan boleh pakai masker sebagai starnya ataupun pakai avatar boleh gitu kan. Nah, di sana itu saya ada bikin konten-konten saya. Nah, itu saya tidak ada merasakan tekanan apapun. Kenapa? Karena saya merasa inilah saya dan inilah waktunya saya have fun. Nah, tetapi ketika kita membuat kita punya passion utama, kita ada tekanan apa? Kalau saya gagal di sini, maka saya nggak akan bisa mempunyai nafkah untuk hidup. Nah, jadi nasihat dari saya sih, kerja itu tidak bisa semuanya sesuai dengan passion. Tapi setelah kamu sudah bisa ada survivability, kamu punya passive income ataupun passion itu sudah bisa melebihi dari main income kamu punya pekerjaan, barulah di switch. Jangan semuanya mentah-mentah didudukan mengikuti passion saja. Ini yang menurut saya kadang-kadang banyak yang agak apa ya namanya ya, agak naif. Ini remaja-remaja harus agak hati-hati. Di dunia ini kita harus berpikir untuk survive terlebih dahulu. Terutama kita yang sudah menikah dan punya anak. Kita sudah ada tanggungan, itulah yang harus kita jaga terlebih dahulu, apapun ceritanya. Jadi untuk kesimpulan podcast hari ini tuh menurut Pak Jonathan tidak semuanya berdasarkan passion, tetapi semuanya juga berdasarkan tentang bagaimana cara kita tuh survive di kehidupan ini. Jadi mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Pak Jonathan yang sudah men-sharing semua hal-hal untuk para penonton. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir acara podcast ini. Dan jangan lupa saksikan podcast-podcast selanjutnya dari acara Making You Better You Show. Saya Sarah Awar Anthony, pamit undur diri. Terima kasih.